sebuah granat dilemparkan meledak di sana dan ternyata belum meledak tapi sudah pulang duluan. Betul, tapi Infinity juga kehilangan player mereka kali ini dan sekarang mereka harus bertahan dengan sisa 3 player mereka punya. VPE dari seorang Schweb sendiri udah ngantongin 3. Total dikantongi oleh tim VPE 5 eliminasi di awal permainan. VPE minggu pertama bisa dibilang up and down. Minggu kedua mereka memulai Super Weekend dengan permainan yang begitu agresif. Kata siapa? Butuh zona buat menang. Ya, VPE nggak butuh zona. Ini dia VPE menunjukkan kualitasnya. Pemain-pemain yang sempat bermain di PW88 pastinya sudah sangat memakan banyak asam garam dari dunia kompetitif PUBG Mobile. Ravenclaw juga melakukan tembakan di sana mungkin, tapi kali ini belum bisa melakukan tembakan. Ternyata granat dari Nuzi. Sebuah trap grenade kali ini meledak, membuat Ravenclaw pemain yang dikirim pertama untuk datang tersungkur ke arah tanah. Betul, tapi kita bakal lihat ada backup juga dari seorang Schweb masih menjaga area tembak dari lawannya. Di lain sisi tim Indonesia mulai bertemu juga di mana NFT kehilangan 2 member mereka. Cukup banyak tim yang mulai kehilangan anggota-anggota mereka. Cukup banyak tim yang sudah mulai dicicil player-playernya. Dan sekarang kita melihat sisa 52 player masih live padahal zona belum nutup. Ya, zona belum menutup namun banyak sekali pengikisan massal yang terjadi. Sebuah granat yang dilemparkan oleh Nuzi. Belum bisa mendapatkan seorang Fluket. Mundur terlebih dahulu pemain-pemain dari VPE. Namun dari sisi lain, For Rivals, pemburu ternyata diburu oleh seorang Jeff. Ya, kita bakal lihat Circle pun sudah mulai bergerak. Tim yang ada di pinggir Circle sudah mulai maju ke depan. Onyx sudah mengantongi 4 eliminasi tapi hanya menyisakan 3 player mereka. EVOS, BTR juga bertemu kali ini. Kita bakal lihat kali ini dengan zona yang mengecil. Semua tim akan tubruk-tubrukan termasuk juga FaZe Clan dan juga Geek Fam yang akan perang tepat di ujung zona tapi masuk ke play zone. Ya, kita melihat kali ini mereka juga tersungkur ke arah tanah karena tadi granat yang sangat on point sekali dilemparkan oleh salah satu pemain dari FaZe Clan. Datang kali ini 4 pemain FaZe Clan. Vintores ternyata tadi granatnya. 1 pemain Sen OP melakukan tembakan kembali dengan sebuah M4 kali 3 digunakan. Namun terbakar 1 pemain Geek Fam tersebut dan tersungkur ke arah tanah karena sangat sakit sekali TonyK dengan UMP-nya. Melihat pemain-pemain dari Geek Fam pun rata dipulangkan seluruhnya. Betul, kita bakal lihat kali ini tampaknya 43. 8 player tiba-tiba menghilang dalam waktu yang cukup cepat dan sekarang kita bakal lihat 14 tim tersisa. Area kali ini bukan pertama kita lihat, cukup sering kita lihat zona-zona yang menuju ke arah pom bensin, tapi tentu dengan 14 player masih alive. Ini masih banyak banget tim yang bertahan meskipun banyak juga tim dengan keadaan yang cukup terpukul kali ini. Ya, kita melihat ternyata pergerakan yang dibangun oleh RRQ Rio berdekatan dengan pemain-pemain Eagle Esports. NFT dipulangkan ke arah lobby dari sisi lain karena fight yang terjadi di sana. Namun kita melihat juga Parajin melemparkan sebuah granat terlebih dahulu. Dikokang terlebih dahulu kali ini lempar ke arah depan mencari seorang Asa. Namun ternyata harusnya masih ada jarak di antara Asa dan juga granatnya ya. Sudah meledak dan belum memberikan damage yang berarti. Betul, tapi kita bakal lihat ada fight yang mulai terbangun juga di antara tim RRQ dan juga 2E. Tapi Axis join the fight di mana Parajin tertumbangkan kali ini. Mengalami sedikit keuntungan bagi tim RRQ tapi masih terjepit juga. Belum sepenuhnya aman. 2 player knock out dengan lemparan Nerpeko yang begitu tepat. Dan tampaknya Nerpeko berhasil memulangkan tim 2E ke arah lobby juga. 3 eliminasi bagi tim RRQ. Tapi sekarang harus fight dengan tim APG. Ya, 3 eliminasi sudah dikumpulkan. Bahkan tidak ada pemain-pemain RRQ yang dipulangkan. Kita melihat juga itu dia. 2 sudah terknockdown, bahkan 3 dan kembali. RRQ tidak ada. 30 detik 2 tim dipulangkan oleh mereka. Yes, ini dia RRQ kita lihat di Indonesia. Sekarang sudah bermunculan juga 6 eliminasi kantongi kali ini. One by one kita lihat dari tim RRQ mulai mengamuk di minggu Super Weekend kita kali ini. Minggu kedua. Sangat luar biasa, ini dia yang kita tunggu-tunggu, start yang sangat menjanjikan oleh RRQ Rio. Walaupun mereka terlambat untuk memulainya, tapi tidak ada kata terlambat untuk memulai berjuang. Itulah yang dilakukan oleh RRQ Rio. Mereka terus berjuang. Saat ini 6 elimination menjadi bukti bahwa mereka siap untuk menghadapi Super Weekend yang kedua. Kita berpindah ke arah yang lain. Ternyata Gotani dari tadi memang menjaga area tower ini. Betul. Dan zona yang begitu sulit dikendalikan kali ini. Tampaknya kita bakal lihat kembali fight terbangun antara VPE dan juga tim FaZe Clan. 2 tim dengan kemampuan firepower yang luar biasa. Bertemu di zona kita yang kelima. Dan bukan di play zone tapi di area dari blue zone yang bentar lagi. VPE Schweb dapetin targetnya tapi lihat spray down dari TonyK merupakan seorang Schweb. Fluket, TonyK, one-on-one situation. Kita bakal lihat seorang Vintores juga masih mencari angle shoot ke arah lawannya. Stone ditumbangkan, Fluket last player standing bagi tim VPE. Bakal cepat kabur juga kali ini maju ke arah depan tapi lihat 2 tim sudah menghalangi jalannya. Ya, sulit sekali untuk seorang Fluket keadaannya karena di sebelah kiri ada Vintores yang juga kali ini akan coba dikejar, akan coba dihadang oleh seorang Fluket tapi berhasil. Itu dia
Vintores menjadi sebuah elimination untuk seorang Fluket. Betul, 8 eliminasi dari tim VPE, tapi sayang sekali tinggal Fluket yang masih bertahan di zona kita kali ini. Tony K pun akhirnya terobos ke arah tengah-tengah lapangan, tepat depan dia juga ada Exis, ada juga Onyx, arah tim-tim lain juga sudah menunggu, dan ini dia VPE Fluket last player standing juga lewat tengah-tengah ladang. Sulit keadaannya meledak di sana, tapi ternyata Tony K yang mendapatkan sebuah knock ke arah seorang Error. Jeff akan coba diincar juga, dua didapatkan oleh seorang Tony K, tapi Tony K dipulangkan karena ada granat yang juga dilemparkan oleh pemain Onyx. Sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Tony K. Tapi Tony K, last man standing, bukannya goyang, malah makin garang. Menumbangkan dua player dari tim Onyx yang benar-benar menunjukkan skill individu dia luar biasa kuat. Tapi sebelum kita melihat tim-tim lain, tampaknya dua tim Indonesia bakal fight juga, di mana tampaknya tiga tim Indonesia bakal fight di sisi yang sama. Di mana ada tim BTR, ada EVOS, ada tim RRQ, semua bersebelahan kali ini. Ya, kita melihat juga Ryzen tersungkur ke arah tanah kembali. Sebuah civil war yang terjadi dan ternyata kali ini dimenangkan oleh EVOS Reborn. Betul, gantian kali ini ya. Tapi kita bakal lihat kali ini juga masih ada dua tim Indonesia yang bertahan. Ada tim EVOS, ada tim RRQ. Tapi RRQ mengalami kesulitan karena sekarang mereka tidak mau harus maju ke depan. Harus nabrak ke arah tim Axis yang masih menjaga area Shake dan juga split kedua angle yang berbeda yang pasti akan menyulitkan tim RRQ untuk fight. Ya, tapi dari sisi lain kita melihat pemain-pemain tim Secret Malaysia melihat ke arah bawah karena ada satu pemain dari Infinity. Tapi kita melihat juga Sky Only, pemain terakhir yang dimiliki oleh Onyx, melakukan tembakan tadi menuju ke arah RRQ Rio. Ya, tapi lihat di bagian kanan bawah layar kecil kita dari Nuzi diincar terus-terusan, dan sekarang 6 tim tersisa dengan 16 player yang masih alive. Dimana dari EVOS, dari tim RRQ sama-sama lengkap player mereka. Bahkan RRQ sudah mengantongi 8 eliminasi. Wow, 8 elimination point sudah dikumpulkan. Kita melihat juga Mika OP menjadi pemain yang terpisah dari rekan-rekannya dari Axis Red Ones. Pastinya memberikan angle shoot yang berbeda juga. Tapi Fredo dari tim Secret kembali akan coba memberikan sebuah ancaman ke arah compound yang dimiliki oleh pemain-pemain EVOS Reborn. Betul, tampaknya RRQ pengen motongin pergerakan dari tim EVOS, mengambil bagian low groundnya. Tapi perjalanan mereka tidak semulus itu karena mereka belum masuk ke arah zona. Kalau mereka motong depan EVOS, itu bakal masuk ke low ground dan EVOS bakal mendapatkan keuntungan terbesar. Tapi Nerpeko nembak ke arah kacang susu, menumbangkan satu player kali ini dengan jarak yang cukup jauh. Nerpeko tampaknya cukup mengamuk juga dengan 4 elimination mereka dia sudah kantongi di zona kali ini. Dari 8 ternyata 4 datang dari seorang Nerpeko, menjadi bukti bahwa ini adalah pemain yang sangat penting untuk RRQ Rio. Namun ternyata Nerpeko tersungkur ke arah tanah, tertangkap oleh seorang Lyzek dari area ini. Betul, kita bakal lihat dari Nerpeko tampaknya sedikit sulit untuk diselamatkan. RRQ pun dalam kondisi yang cukup terjepit, tapi dengan kondisi zona kali ini mereka mau nggak mau harus coba nge-clear atau maju sedikit lebih jauh dengan mengandalkan 14 dan juga asap. Ya, kembali kita melihat di mana for rival satu pemainnya yaitu Rich berada di belakang smoke-nya. Tapi pemain-pemain for rival yang lain, Apple juga akan coba maju ke arah depan. RRQ akan coba diincar juga oleh seorang Heinoob dari Axis Red Ones. Betul, kita bakal lihat kain dari tim Axis. Mereka punya Shack, memang areanya sangat kecil, tapi nggak ada yang bisa nembak ke arah mereka. Tapi kalau gue jadi tim RRQ, sekarang Shack ini menjadi incaran gue sih. Kalau gue jadi mereka ya. Karena mau tidak mau gue harus coba nabrakin. Tapi sulit keadaannya karena RRQ, kendaraan mereka sudah meledak satu persatu, membuat mereka hanya bisa mengandalkan paling nggak ada satu kendaraan yang masih bisa dipakai sebenarnya. Betul, tapi baik lagi, resikonya gede banget. 3 orang atau kendaraan yang sama, dan kayaknya mereka mau coba trading sih. Betul. Asa dari tadi coba nembakin terus ke arah mereka, tapi tampaknya dari Mika ketahuan terlebih dahulu. Ini membuka juga kesempatan bagi tim RRQ untuk maju ke arah depan karena tinggal satu lawannya lagi. Tapi lihat EVOS, lihat TS, sudah mengisi pinggiran circle dan akan berperang menghadapi satu sana sama lainnya. Ya, kita melihat di atas ada seorang Matoy, di bawah ada Fredo, akan coba diincar oleh 4 pemain dari EVOS Reborn. Maju ke arah atas Fredo, ada sebuah jumpsuit juga tadi dilakukan oleh satu pemain yaitu Matoy, turun ke arah bawah namun belum berhasil. Kali ini mundur terlebih dahulu mungkin pemain-pemain dari tim Secret, namun Fredo fiktivisnya dengan Beryl mencari satu pemain yaitu Lyzek. Ini dia akan kita lihat Lyzek yang bermain dengan sangat luar biasa di weekdays akan kembali menunjukkan kemampuannya berhadapan dengan tim Secret Malaysia. Betul, kita bakal lihat seorang Fredo terus bergocek kiri dan kanan mencari targetnya, tapi kita bakal lihat kali ini Red Face membawa lawan yang cukup low. Fredo kembali low untuk kedua kalinya. Matoy masih terus menjaga angle entry dari tim EVOS. Ya, sulit sekali keadaannya, namun ternyata dari sisi lain for rival lah yang mendapatkan satu pemain dari tim Secret. Ini menjadi sebuah momentum sebenarnya untuk EVOS bisa memulangkan pemain-pemain dari tim Secret karena tersisa satu pemain saja. Matoy akan coba ngacir, ditembak juga dengan M4 kali 4. Akankah berhasil kali ini? Sangat low HP dan meledak di sana, dipulangkan oleh seorang Microboy. Betul, dari top 3 2 tim Indonesia masih bertahan juga. Ada EVOS, ada tim RRQ, dan for rivals ditekan habis-habisan oleh tim EVOS kali ini. Tapi lihat dari EVOS dengan jumlah anggota yang mereka masih punya, tampaknya kill demi kill mereka kantongi kali ini, dan EVOS langsung maju ke arah tim for rivals, memberikan kali ini kesempatan bagi tim RRQ untuk melakukan revive juga.
feeling gue ini bakal top 2 Indonesia sih. Ya akan kita lihat karena Yes. dari segi for rival Yes. langsung dipulangkan begitu saja. Dan berarti match pertama di hari ini, match pembuka akan didapatkan oleh tim Indonesia. Sebuah spray juga dilakukan. Tumbang satu persatu pemain-pemain dari RRQ dan winner chicken dinner didapatkan oleh EVOS Reborn. Yes, pembuka minggu kedua langsung disabet 1 and 2 oleh Indonesia, di mana EVOS berhasil mengantongi total 12 12 betul. 12 eliminasi di game pembuka kita. Mengamankan poin mereka.